Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, Mbak Mas semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Hari ini adalah pertemuan ke-6 dalam mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, di mana nantinya mata kuliah ini, pertemuan ke-6 ini akan membahas tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ahli. Izinkan saya untuk bisa share screen materi pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Ya. Ya, kita mulai ya. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Salah satu teori ekonomi bangunan yang mendapatkan perhatian adalah teori tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang disusun oleh Rostow pada tahun 56. Adapun menurut Rostow, pembangunan ekonomi di suatu negara mempunyai tahapan yang berbeda-beda dengan negara lain. Dalam teorinya, Rostow yang membagi 5 tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama adalah traditional society, lalu the precondition for take-off, lalu the take-off itu sendiri, lalu the drive to maturity, dan the age of high mass consumption. Lalu dalam membedakan proses pembangunan ekonomi tersebut, Rostow membuat penggolongan berdasarkan kebutuhan dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Sabun gitu. Ya. Jadi ada beberapa yang membedakan dari proses pembangunan ekonomi ya disebutkan oleh Rostow adalah berdasarkan bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jadi bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya inilah yang akan membedakan dari negara-negara ini tahapannya akan berbeda dari masanya. Ya. Kapan masa traditional society itu akan berlangsung, lalu kapan masa take off itu akan berlangsung, nah itu semuanya bergantung dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya dari masing-masing negara tersebut. Nah ini, berikut ini adalah tahapannya tadi pertumbuhan menurut Rostow, di mana yang pertama dimulai dari masyarakat tradisional, lalu prakondisi lepas landas, lalu lepas landas, lalu bergerak ke dewasaan, dan berikutnya adalah konsumsi massal, lalu menuju ke arah yang lebih baik, yaitu dalam artian kini digambarkan dengan surga ya, 5 km ke depan. Kita mulai yang pertama dari pertahapan pertumbuhan menurut Rostow. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Lalu apa sih ciri-ciri dari masyarakat tradisional itu? Yang pertama adalah fungsi produksinya terbatas, yang ditandai dengan cara produksi yang primitif. Ini merupakan suatu tahapan awal di mana suatu masyarakat itu memulai dalam tahapan pembangunan ekonominya. Ya. Jadi yang pertama semuanya sifatnya primitif. Tentu hal ini masih kita temui juga sebetulnya di negara-negara berkembang. Contohnya juga salah satunya Indonesia juga masih ada beberapa yang unit produksinya dilakukan secara model primitif. Tetapi bahwa saat ini baik di Indonesia sekalipun sudah tidak banyak yang melakukannya. Cara hidup yang dipengaruhi nilai-nilai yang kurang rasional. Nah, ini kadang juga masyarakat Indonesia juga kadang masih menganut hal ini. Contohnya apa ya? Itu tadi klenik ya. Jadi bagaimana pertumbuhan keberhasilan dari panen dan lain sebagainya itu ditentukan oleh pengaruh dari
klenik itu sendiri, makanya sesaji dan lain sebagainya. Ini kan kurang rasional. Tetapi ya itu tadi, itu merupakan bagian dari masyarakat tradisional. Berikutnya adalah produktivitas pekerja yang sangat rendah. Karena menggunakan cara primitif, maka produktivitasnya akan menjadi rendah. Sebagian besar produksi dihasilkan sektor pertanian. Ini juga menjadi kendala. Jadi karena mentang-mentang lahannya banyak, ya udah kita jadikan semua lahan yang ada di sekitar kita sebagai lahan pertanian. Struktur sosial bersifat hierarki, di mana kependudukan atau kedudukan sosial seseorang tidak banyak berubah. Pusat kekuasaan berada pada tuan tanah, di mana kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh pandangan tuan tanah tersebut. Nah, ini Indonesia pernah mengalaminya, khususnya di era-era awal-awal kemerdekaan, ya, di mana di situ bahwa pusat kekuasaan berada pada tuan tanah. Ya, jadi makanya kalau dulu mungkin apa namanya orang tua kalian ya pasti akan apa ya memiliki kadang ada yang memiliki tanah-tanah yang luas ya kan, tapi juga apa hal itu ya nantinya memang menjadi faktor ya, di mana salah satu gambaran dari masyarakat tradisional itu seperti itu. Berikutnya adalah masyarakat prasyarat lepas landas. Adalah suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan dengan kekuatannya sendiri. Terdapat dua corak, yaitu yang pertama adalah tahapan yang dicapai dengan merombak masyarakat tradisional yang ada. Lalu kedua adalah tahapan yang dicapai tanpa merubah masyarakat tradisional yang sudah ada. Artinya apa? Masyarakat prasyarat lepas landas itu suatu proses transisi, ya, di mana masyarakat dipersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan dengan kekuatannya sendiri. Bahwa tadi disebutkan ada dua corak ini ya. Yang pertama dicapai dengan merombak masyarakat tradisional yang ada. Jadi misalnya ya, yang awalnya tadi tradisional suka melakukan produksinya melalui cara yang primitif. Nah, di situ untuk bagian Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika itu dirubah sedemikian rupa dan juga dilakukan apa namanya melakukan perubahan dari pola hidup dan budaya yang ada di masyarakat. Lalu kedua adalah tahapan yang dicapai tanpa merubah masyarakat. Jadi karena masyarakat Amerika suku awalnya suku apa namanya Indian ya, lalu Australia suku Aborigin. Nah, mereka berusaha untuk mencapai perubahan masyarakat yang sudah ada tanpa merubahnya secara drastis atau signifikan. Berikutnya adalah ciri-ciri dari masyarakat prasyarat lepas landas adalah terjadi perubahan yang bersifat multidimensi. Semua aspek berubah. Jadi yang awalnya tradisional, yang awalnya kegiatannya tidak rasional, semuanya menjadi sifatnya adalah mechanical dan juga rasional. Berikutnya adalah peran sektor pertanian yang masih besar. Namun sudah ada sektor industri yang menggunakan teknologi modern. Jadi pertaniannya masih besar, tetapi tidak menjadi yang utama. Masih ada suplemen-suplemen ataupun sampingan-sampingan dari sektor-sektor yang sudah menggunakan teknologi modern. Sebagian besar investasi diarahkan untuk prasarana, karena memulai untuk suatu hal yang baru membutuhkan suatu effort dalam hal ini adalah membuat infrastruktur yang luar biasa. Sehingga apa? Sebagian besar investasi akan diarahkan untuk prasarana. Berikutnya adalah perubahan ciri kepemimpinan dengan lahirnya nasionalisme. Jadi kepemimpinan pun akan berubah dari masyarakat prasyarat lepas landas itu sendiri. Yang awalnya sifatnya mungkin otoriter, saat ini sudah menjadi demokratis. Nah, ini menjadi perubahan yang signifikan dengan lahirnya nasionalisme, mengedepankan nasionalisme, semuanya menjadi mungkin, semuanya menjadi milik bersama dan juga demi kemaslahatan bersama. Berikutnya adalah tahap lepas landas. Kalau tadi masyarakat prasyarat lepas landas. Jadi persiapan sebelum lepas landas. Nah, berikutnya adalah tahapan di mana
masyarakat itu sudah lepas landas. Lalu seperti apa dari ciri-ciri dari masa dari tahapan lepas landas tersebut? Yang pertama adalah terjadi perubahan yang drastis ataupun revolusioner. Tadi sudah dimulai dari perubahan sebagian besar investasi dilakukan di sektor prasarana. Nah, ini menjadi perubahan yang besar, ya, drastis dan revolusioner. Contohnya apa? Bahwa kalau dulu ya pembangunan jalan tol dimulai di era Presiden Soeharto. Sebelum itu di era pemerintahan Presiden Soekarno dan selama masa periodenya itu belum mengalami perubahan yang signifikan. Saat ini apalagi ya dari awal pemerintahan Presiden Jokowi sampai sekarang pasti akan mengalami perubahan yang ataupun revolusioner yang signifikan dibandingkan periode presiden sebelum-sebelumnya. Hal ini apa tujuannya? Ya karena memang akan terjadi perubahan yang drastis dalam upaya menuju tahapan lepas landas tersebut. Berikutnya adalah terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi dan terbukanya pasar-pasar baru. Ya. Inovasi maju, teknologi maju, semuanya maju. Dan pasar-pasar yang baru itu terbuka. Contohnya apa? Bahwa kalau kita tidak pernah membayangkan ya bahwa pemasaran itu akan dilakukan via online dulu ya. Bahwa saat ini hampir semua pasar-pasar itu melakukan sistem pemasaran by online semuanya. Hal ini menjadi suatu ciri dari bahwa negara tersebut sedang mengalami tahapan dari lepas landas itu sendiri. Berikutnya adalah berkembangnya sektor industri ataupun leading sektor seperti tekstil, kendaraan, industri kayu, alat pertanian, penerbangan dan lain-lain. Hari ini dimungkinkan karena tadi pembangunan infrastruktur, investasi yang dibuka secara luas ya. Maka menyebabkan industri-industri tekstil. Saat ini industri tekstil di Indonesia katakanlah cukup signifikan ya, cukup bergeliat ya. Contohnya kita memiliki industri-industri tekstil yang berkualitas seperti halnya produsen Zara ya. Produsen Zara itu ada di Indonesia loh ya. Kalian pernah dengar adanya pabrik tekstil Sritek ya. Pernah dengar nggak? Di daerah mana itu namanya? Mana sih? Sukoharjo ya. Di situ ada tekstil yang bernama Sritek. Ya. Lalu kendaraan, kita punya kendaraan yang dekat-dekat kita, ya SMK itu ya di Boyolali, ya kan. Selain itu juga industri-industri alat-alat pertanian di dekat kita Jogja itu ada yang namanya itu loh alat-alat pertanian Quick tahu ya, traktor dan lain sebagainya itu ada di Jogja. Industri kayu lapis ini ada di Magelang juga ini kan yang industri kayu-kayu lapis yang memiliki kualitas ekspor. Penerbangan ada di PT DI di Bandung. Nah ini suatu hal yang menyatakan atau mencerminkan bahwa Indonesia katakanlah kita ambil contoh Indonesia sedang mengalami masa tahapan lepas landas itu sendiri. Berikutnya adalah terjadi peningkatan investasi dari 5% menjadi 10%. Terciptanya kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan. Ya, jadi beberapa negara di dunia itu mengalami masa lepas landas yang terjadi antara 20 sampai 30 tahun. Ya, bahwa di Jepang dan negara-negara lain seperti itu. Kalian bisa lihat di tabel. Ya. Oke, kita lanjut saja ya ke arah tahapan kedewasaan, drive to maturity. Ya. Ini merupakan tahapan keempat ya, di mana tahapan ini menyatakan bahwa suatu masa di mana masyarakat secara efektif sudah menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksinya. Pada masa ini akan lahir leading sektor baru yang menggantikan leading sektor yang sudah mengalami kemunduran. Misalnya di Inggris, leading sektor di Inggris merupakan industri tekstil, digantikan oleh industri besi. Leading sektor yang baru ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, bentuk lepas landas yang terjadi, dan kebijakan oleh pemerintah.
Karakteristik non-ekonomis masyarakat menuju kedewasaan adalah struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan, leading sektor pertanian menurun dan industri meningkat. Kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan di mana peran manajer profesional semakin penting, masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dan muncul kritik terhadap industrialisasi. Nah, ini ke arah kedewasaan. Kita ambil contoh bahwa tadi ya, menggantikan leading sektor yang sudah ada. Contohnya apa? Bahwa saat ini industri bukan di negara kita, kita masih belum mengarah ke kedewasaan. Kenapa? Kita ambil contoh di Amerika, industri ataupun mungkin di dunia, industri otomotif ya, kita saat ini berkutat dengan mobil yang konvensional dengan berbahan bakar bensin dan juga solar. Ya, bahwa nantinya ke depannya dan saat ini sudah mulai menuju ke situ, ke arah kedewasaan. Di mana apa? Bahwa mobil-mobil itu sudah digantikan ke dalam mobil listrik ya, dimulai dari perusahaan-perusahaan punyanya Elon Musk itu ya, Tesla. Ya. Lalu juga selain itu juga perusahaan-perusahaan yang sudah ada, BMW ataupun Mercedes dan lain sebagainya, itu sudah mulai mengaplikasikan dari mobil-mobil listrik. Bahkan perusahaan Jepang sekalipun, Nissan, katakanlah saat ini Nissan sendiri juga sudah mengeluarkan varian listriknya. Hal ini apa? Mereka menuju ke arah kedewasaan, di mana leading sektornya yang awalnya itu sektor industri otomotif konvensional menjadi industri otomotif yang berbasis elektrikal ya. Selain itu mungkin juga perubahan lainnya karena di beberapa negara memiliki perubahan dari sumber daya alamnya. Awalnya negara itu sungguh luar biasa dari kekayaan SDA-nya, tetapi karena seiring eksploitasi yang berlebihan, maka negara itu mengalami penurunan sehingga apa mereka mencari sumber-sumber pembangunan lainnya ya di mana leading sektornya akan berubah. Berikutnya adalah tahap konsumsi tinggi di mana masa di mana perhatian masyarakat lebih menekankan kepada masalah kesejahteraan dan konsumsi dibandingkan masalah produksinya. Dalam tahap ini terdapat 3 tujuan masyarakat atau negara yang bersaing mendapatkan sumber daya dan dukungan politik. Yaitu yang pertama adalah memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke luar negeri dalam bentuk menaklukkan negara lain. Nah, ini saat ini wujudnya tidak menenteng senjata ya, tetapi bahwa memperbesar pengaruh negara ke luar negeri itu dalam bentuk lainnya. Menaklukkan negara lain itu saat ini tidak melalui senjata ya, menaklukkannya melalui ekonomi ya. Menciptakan welfare state yaitu suatu kemakmuran yang lebih merata bagi penduduk melalui sistem perpajakan yang progresif. Ya, artinya apa? Bahwa yang kaya nanti menyumbang lebih banyak untuk kepentingan yang miskin. Meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang mewah dan tahan lama yang melebihi konsumsi keperluan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Ya, jadi karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diikuti dengan pertumbuhan pendapatan per kapita yang tinggi, maka akan menyebabkan tingkat konsumsi yang tinggi pula. Tingkat konsumsi di sini tumbuh, tidak hanya dari sektor konsumsi yang sifatnya primer, tetapi malah justru dikedepankan untuk konsumsi yang terhadap barang mewahnya. Kita ambil contoh di Dubai ya. Di sana mobil-mobilnya itu serba mewah semuanya ya. Karena apa? Karena memang mereka sudah mendeklarkan bahwa mereka ingin memfokuskan dari konsumsi yang sifatnya barang mewah itu akan tinggi. Kenapa? Karena pajaknya yang akan diperoleh juga akan tinggi. Kita tahu bahwa pajak di Indonesia untuk barang-barang mewah cukup tinggi juga. Bahwa misalnya ya mobil-mobil yang mewah, yang Lamborghini, katakanlah di luar negeri mungkin hanya 2 miliar, tetapi saat masuk ke Indonesia pajaknya 4 kali lipatnya sehingga harganya menjadi 8 miliar. Katakanlah itu suatu hal yang digunakan kelebihan dari pembayaran pajaknya dari harga aslinya itu digunakan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Ya. Oke, berikutnya adalah kritik terhadap teori tahap-tahapan pertumbuhan. Di situ ada beberapa kritik ya bahwa jangka waktu masa lepas landas selama 20 sampai 30 tahun diragukan itu sangat relatif sekali tergantung dari masyarakat dan negaranya.
Teorinya hanya untuk negara maju saja dan sulit diuji secara empiris. Ini adalah teori Kuznets, kritik Kuznets terhadap teori dari Rostow itu sendiri. Lalu terhadap tahapan lepas landas, di mana di beberapa negara mencapai 6,5% yang lebih tinggi daripada dinyatakan Rostow yang diperkirakan sebesar 5%. Ya. Jadi kadang malah justru tidak sesuai. Kalau tadi yang Rostow dikatakan bahwa tingkat penanaman modal itu di awal itu 5%, tapi malah justru ada yang mencapai 6,5%. Nah, ini kritik Kuznets terhadap teori Rostow. Lalu berikutnya adalah kritikan dari Cairncross dan jawaban Rostow. Ya, menyatakan ada perbedaan dalam hal penanaman modal. Perbedaan antara kondisi di negara maju pada waktu mencapai tahap lepas landas dengan kondisi yang dialami oleh negara berkembang dewasa ini. Jadi ternyata jawaban Rostow pembangunan ekonomi yang akan dilalui tetap sama coraknya, dan menunjukkan dari perbedaan kondisi di negara maju dan berkembang menunjukkan kesamaan dalam hal pertumbuhan sektoral pada masa lalu dalam tugas-tugas sektoral dari berbagai tingkat pertumbuhan. Ya, jadi ada beberapa kritik dari apa yang Rostow sampaikan. Ya, ini ada beberapa corak tahapan lepas landas di beberapa negara, ya negara-negara maju. Kita ambil contoh di Jepang dan Rusia. Menurut Suru, ya, saat Jepang mengalami lepas landas penanaman modal mencapai 14%, yang jauh lebih tinggi dari yang dikemukakan Rostow. Hasil yang diperoleh dari industri ditanamkan kembali sehingga memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi. Jadi intinya bahwa tahapan ekonomi Rostow ya itu ada beberapa kritikan. Kita ambil contoh Jepang tadi ya 14% yang di awalnya menurut Rostow untuk mencapai tahapan lepas landas itu penanaman modalnya hanya 5%. Ya. Lalu bagaimana untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Nah, kita harus bisa contoh Jepang ini ya. Jepang setelah diluluh lantakkan oleh Amerika ya di bom Nagasaki Hiroshima, mereka mampu keluar dari jeratan krisis kemanusiaan pada saat itu dan menjadi negara maju seperti saat ini. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, nanti kalian bisa masukkan komennya di apa namanya di video pembelajaran. Bagaimana tahapan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Apakah sudah pandangan kalian itu apakah sudah baik? Apakah sudah mencapai tahapan lepas landas ataupun belum? Kesimpulannya bahwa proses pembangunan yang ditunjukkan oleh Rostow telah menggambarkan bahwa pembangunan merupakan akibat dari adanya pertambahan penanaman modal, perubahan dalam politik dan kepemimpinan negara, dan perubahan pola dan cara hidup masyarakat, serta perubahan struktural sosial dan mobilitas sosial masyarakat. Jadi keempat keempat faktor indikator ini yang menyebabkan proses pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow ini akan berhasil atau tidaknya. Apakah penanaman modal itu tinggi atau rendah? Apakah perubahan politik itu stabil atau bergejolak? Apakah perubahan pola cara hidup masyarakat itu terjadi atau tidak? Apakah perubahan sosial, struktur sosial dan mobilitas sosial itu terjadi gejolak atau tidaknya? Nah, maka untuk itu silakan komentar nanti di video pembelajaran. Menurut kalian bagaimana kondisi